Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah rahimakumullah, merupakan acara yang kita nantikan bersama, yaitu ceramah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Alim, Al-Alamah Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, dan berkenan untuk menutup dengan doa. Dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama. Amma ba'du. Ayuha sadatun al-aizza al-fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kami semuanya mencintainya, bapak-bapak, yai, para alim ulama, para tokoh agama, dan yang saya banggakan tidak terlepas dari bid'atul Mustafa, darah daging sempalan-sempalan, darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yang disebut dengan populernya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, bapak pejabat bupati atau bapak bupati, bapak Kapolres, bapak Dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Panitia penyelenggara dalam rangka apa ilali ya? Pati bersolawat. Dan yang saya hormati bapak-bapak, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim dan hormat kami kepada para beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam Pati Bersolawat. Satu judul yang sangat luar biasa. Karena sholawat itu hubungannya tidak dengan manusia saja, tapi yang terkait dengan sholawat diantaranya tanah air ini seisinya sangat terkait dengan sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada satu sahabat namanya Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya beliau juga mendapat hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa membacakan salawat kepada aku
maka salawat itu dijadikan mega awan yang sangat putih dan bersih dan akan meneteskan embun. Apabila embun ini menetes ke tanah, tanah itu akan menjadi subur, akan menjadi emas. Kalau di dalam hadisnya akan menjadi emas. Tapi maknanya yang lebih panjang, lebih luas, nilainya seperti emas. Yang tadinya tidak subur akan subur. Yang mana tadinya kelompok permasalahan kampung kita kurang kesemangatannya, kurang di dalam pengetahuannya, akan diberi oleh Allah Ta'ala kesuburan. Apabila tetesan itu juga datang turun di pegunungan, maka akan menjadi perak. Artinya tanaman-tanaman yang hijau pada pegunungan yang tadinya banyak erupsi gunung-gunung tersebut akan menjadi dingin, tidak cepat meletus dan lain sebagainya karena ada penyejuk, ada pendingin. Nah, kita nyimpang sedikit. Kalau umat ini, kalau bangsa ini mau mengambil intisari berkatus sholawat yang turun di bumi ini akan menjadi emas, kalau di gunung akan menjadi perak. Perak ini yang paling termahal di antara perak. Bukan asal perak, sebab berangkat dari sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pilih, kita akan menjadi emas atau akan menjadi perak. Kalau kita menjadi perak, akan menjadi penyejuk. Ketika gunung-gunung ini, kelompok gunung-gunung menunggu meletusnya, karena ada kita-kita ini yang menjadi perak, insya Allah tidak akan terjadi erupsi gunung-gunung itu. Nah, sama bagaimana kalau kita duduk, kita masuk di zaman seperti sekarang ini, manusia sebagian mudah dipicu, sebagian manusia mudah dikompori. Bagaimana cara memecah bangsa ini? Bagaimana cara memecah umat beragama ini? Sebab satu-satunya jalan kalau sudah ditekan ekonomi dan lain sebagainya, Indonesia masih utuh, diorbitkan perpecahan antar umat beragama. Ini senjata yang paling ampuh untuk memecah yang keras. Kata-kata yang keras itu menunjukkan handar beni. Kata-kata yang tegas itu menunjukkan tanggung jawab apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala merupakan tanah air ini. Kita berbicara Indonesia, tidak berbicara luar negeri. Itu pun tidak terlepas. Itu pemberian Allah Ta'ala kepada bangsa-bangsa. Karena Allah Ta'ala telah menciptakan suku bangsa untuk kita saling mengenal. Bukan saling mengenal wajah, bukan saling mengenal karena rambut atau lain sebagainya, tidak. Oh, Habib Lutfi hidungnya mancung, pasti turunan Arab. Si A turunan ini mungkin Indo, nah ini turunan matanya sipit, mungkin keturunan Cina. Bukan itu yang dimaksud. Saling mengenal hak-hak apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada suku bangsa itu, yang dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Kalau manusia sudah dibatasi dan mau berpegang dengan inna akramakum indallahi atqakum, pasti tutur katanya sejuk. Karena apa? Takut kepada Allah. Kalau mengatakan satu kalimat, kelak akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berat. Habib Lutfi enak, Habib Umar enak, anak saya Bibidin enak, tokoh-tokoh kiai di sini enak. Nanti tinggal lihat saja amplopnya kandel apa tipis. Iya, kalau lihat begitu. Datang sudah dihormati. Luar biasa sebetulnya sih di Indonesia ini. Tapi saya juga prihatin.
Apakah dengan nilai 20 juta, 30 juta, 50 juta bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah? Apa dikira kita itu enak duduk di atas kursi, di atas masyarakat yang demikian? Saya pertama kali besok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita pulang dari Pati tidak berhasil menenangkan umat dan menenangkan masyarakat. Itu bahayanya 50 juta rek. Luar biasa. Tapi tanggung jawabnya belum apa-apa. Nah, itu satu contoh. Tapi kalau kita bisa menghargai salah satu suku bangsa dan sebagainya, karena di dunia ini akan saling terkait di antara sesama bangsa itu sendiri. Ada kalanya mungkin penanaman padi yang paling terbaik di negara lain kita perlu ekspor atau impor dan lain sebagainya. Apabila mana negara yang lain keadaannya panennya turun dan sebagainya, kita juga ikut prihatin, ikut bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka cepat-cepat Indonesia mengambil sikap perlu dengan adanya ketahanan nasional, ketahanan pangan nasional untuk Indonesia. Bukan sekadar untuk bangsa Indonesia saja, juga negara lain pun Indonesia ikut memikirkan. Itu hebatnya pemerintah. Jangan dikira enak. Aku dipilih jadi bupati moh. Apa sebabnya? Ruwet ning iki lho. Mikirke macam-macam. Nah, ini maksud lita'arafu apabila orang-orang yang lita'arafu itu dibekali dengan ikra inna akramakum indallahi atqakum. Luas. Kita mau membicarakan tutur kata yang kurang baik, takut nanti. Ya terkadang kata-kata itu top. Saya punya cerita sedikit dulu, sudah berapa puluh tahun saya pernah cerita. Ada orang nonton bola, asik-asiknya nonton bola. Top pada waktu itu. Kalau di Pekalongan dulu mulai bulan Rajab kalau sudah mau puasa, pertandingan sepak bola ngetop. Nah, waktu itu listrik masih 10. Dan orang yang punya pasang listrik itu boleh dihitung. Nah, uang 15 sen yang ditaruh di bawah bantal atau kasur oleh ibunya anak-anak untuk beli minyak tanah. Rata-rata orang kampung pakainya lampu teplok. Sudah mulai gelap, uangnya dicari, ini duit 15 sen itu ning dia. Diluru angel, hilang rupane. Nah, si ibu sambil menggerutu, grundel. Waneh men duitku iso hilang. Akhirnya si anak yang umur 7 tahun itu gondel ibuke terus. Delok ibuke pusing itu meneng. Akhirnya kelalen ibuke. Iki ora lepas dijukuk karo bedes tuwa. Maksudnya kethek tuwa ngono lho. Ning ora sadar burine ana bocah sing melu. Barang sadar ingat, aja buntut ibumu wae, kono dolan. Mlayu bocah wedi. Dia sedang main-main anak itu di depan rumahnya. Tidak tahu bapaknya datang dengan rombongannya. Anak itu tidak lari nyusul jemput bapake ora. Ning lapor karo ibuke. Bu, kethek tuwa teko, Bu. Ini hebat sekali ya. Ini gara-gara ora sengaja nyontoni dadi contoh ning anake. Lho apalagi sengaja. Isi ora sengaja anake wani laporan karo ibuke kethek tuwa teko, Bu. Ini satu contoh. Bagaimana sekarang peranan-peranan kita sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat? Kita mengenal lita'arafu tidak, pasti akan membawakan percontohan-percontohan yang baik untuk kita-kita semuanya.
Dengan segala cara, bagaimana caranya kita memperkuat lita'arofu untuk saling mengenal, terutama kepada bangsa kita sendiri, Itulah. Alhamdulillah jambune wis berubah. Maune jambu Bangkok dadi jambu Indonesia. Ora usah adoh-adoh kates maune California iku pirang jam gawane tekan Indonesia. Padahal kates Indonesia kok perlu tekan lelene barang ngene lele dumbu ya Bangkok sapi turute macem-macem. Boro-boro kita sih ora kelangan gula Jawa. Nek gula napa Bangkok repot gitu. Ini satu contoh, sudah kehilangan. Padahal ke negara kita subur hijau yang luar biasa. Coba kalau kita tingkatkan merasa handar beni dan lain sebagainya, merasa memiliki kepada bangsa, kita belajar menguak lebih jauh lita'arofu itu sendiri kepada lita'arofu. Bukan sekadar kita tidak mempunyai dalih dalam mengupas kebangsaan dan lain sebagainya terkait. Coba satu contoh lagi, iki Ibu Pertiwi iki jane karepe piye kok manane Ibu Pertiwi. Lah nggih, pun kula hitung mah kon, apa dianggepe ora ana contoh dalile? Ya ana. Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha menginggil, bin Umar bin Ahmad sak piturute menginggil. Anak kula Bidin bin Fulan menginggil. Penten sedaya manungsa niku ana nasabe kabeh. Khususe nggih para habaib sing boten putus menginggil. Teko dugi Kanjeng Nabi ngantos Nabi Adam. Lah nek pun ten Nabi Allah Adam niku bine bin sinten? Bin Turah. Sebab Kanjeng Nabi Allah Adam didamel saking debu, saking lempung tanah liat. Makanya nganggene bin Turah. Lah turab niku napa? Lempung niku napa? Pertiwi itulah. Jadi kalau kita mengatakan Ibu Pertiwi ya ana dalile wong Nabi Adam ya teko digawe teko tanah liat kok. Kok njaluk dalil pira? Titik-titik mungkin itu ada dalilnya tidak. Nah, kowe maca kitab ya ora iso kok njaluk dalil. Nah, niku lucune kata beliau. Terus kita sudah didasari. Pun tidak cukup saking niku kemawon. Sejauh mana kita mengerti wontenipun tanah air Indonesia. Kok iso umpamane kok merdeka dhewe iku mustahil. Pasti ada sebab musababnya yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Merebut kembali hak miliknya karena dijajah. Oleh siapa? Tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Sehingga merah putih tegak kembali. Tinggal lirak sepelean. Bendera kita itu cuma dua warna, merah dan putih. Ning kandungannya itu sing hebat. Kandungan merah putih itu satu apa? Niku tulung ajarnon ning bocah cilik-cilik kita, generasi-generasi kita supaya mempunyai kefanatikan yang rasional. Kepada siapa? Kepada regenerasi. Supaya bisa menjadi generasi-generasi penerus. Itu satu. Isinya apa? 3 hal. Siji, kehormatan bangsa. Kedua, harga diri bangsa. Ketiga, jati diri bangsa. Itu yang ada di dalam merah putih. Iki bocah-bocah dhewe ngerti apa ora? Dari itu akan menimbulkan kefanatikan yang luar biasa. Di samping kecintaannya yang luar biasa. Sekarang kecintaannya sebagian sudah mulai melentur. Merasa memiliki Indonesia, merasa melentur. Sejarah kesepuan-kesepuan sudah mulai hilang. Ada ngomong apa? Berapa aulia, berapa ulama, berapa tokoh agama yang ada di Indonesia ditakoni sejarah si Singamangaraja piye sejarah mbuh anane taun sedone tok
Tanya lagi Diponegoro tahun piro? Ya, katanya kurang lebih tahun sekian. Sudah. Apalagi nilai-nilai sejarah tokoh-tokoh. Maka perlu diangkat kembali dengan adanya kirab. Bukan sekadar kirab saja. Tiap sholat, tiap masjid, wong wis ngerti ya maknanya adzan kok. Bukan sekadar untuk mengundang waktu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang tahu Allah Ta'ala Maha Besar. Tapi kalau kita ingat, ketika kita mengumandangkan Allahu Akbar, ada ya, dia tidak ada sekutunya. Awake dhewe iku dhaif, lemah. Awake dhewe iku cilik mendengar Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, maaf, bukan saya nyindir. Allahu Akbar gepuk kocok. Bukan itu. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah, luar biasa. Allahu Akbar, bangun marketing pasar, bangun sarana ibadah, bangun sarana pendidikan. Nah, kita meniru bisa tidak? Allahu Akbar, bangun pasar ekonomi yang luar biasa. Kita dididik oleh pasar ekonomi umat Islam tidak begini, tapi umat Islam khususnya, bangsa Indonesia bukan begini, tapi bangsa Indonesia nyoh. Itu luar biasa kalau bisa begitu. Karena apa? Tumbuh rasa handar beninya, harga diri kita, bahwa bangsa kita, turunan kita, manusia-manusia yang sangat luar biasa, dari mulai Syailendra dan lain-lainnya, sampai contoh yang nyata saja secara teknisi, lihat Borobudur, lihat Prambanan, Mendut, dan tokoh candi-candi yang lain. Kita lihat Masjid Demak, bagaimana yang satu kok tiangnya tiang tatal, bukan tiang-tiang yang kuat. Karena beliau tahu bahwa Demak tanahnya gambut sekian meter, makanya mudah goyang. Mulai dari Purwodadi, roto-roto tekan Demak, tanahnya perumahannya pakainya dak. Sebab kalau ada goyangan-goyangan gempa dan sebagainya, sudah ada pengendali. Sama Masjid Demak, yang 8 tiang utuh kayune jati, tapi satu sisi adalah pakai tatal. Itu untuk pengendali, elastis. Itu maksudnya, bukan terus wah keramate Kanjeng Sunan Kalijogo hebat saka tatal. Itu sangat ilmiah. Kita mati kutune kalau sudah diceritakan itu keramat karo kesaktian bar kita. Padahal ilmiahnya bisa kita pelajari. Wah, sangat jane. Nah, ketika kita kirapkan merah putih untuk mengingatkan kembali siapa pendiri-pendiri bangsa ini, siapa yang ikut kontribusi sehingga tegaknya kembali merah putih. Apakah kita bangsa yang memalukan kepada beliau atau tidak? Kita ulang di mana saja. Kalau perlu bukan di Pati saja, Rembang, Jeporo, Purwodadi, Gebyar merah putih kita hidupkan kembali. Setuju? Ojo ngomong toh. Mengingatkan, tidak bosan-bosan, kaya wong adzan terus, subuh adzan, duhur adzan. Ini lain padahal cara kelasnya berbeda. Cuma kita mengambil contoh yang ringan saja supaya mudah dipahami. Nah, kalau kita selalu dikibarkan dengan kirap merah putih, lama-lama anak-anak kita akan tanya, karepe piye to Pak ono gebyar merah putih dan sebagainya. Ini untuk mengingat sejarah bertepatan adanya 10 November dan lain sebagainya. Maka walaupun secara singkat itu baru yang jadi perak atau yang jadi emas kita siapkan. Terakhir, tetesan itu apabila jatuh ke manusia-manusia yang belum beriman akan beriman. Itu hebat. Itu di antaranya. Di dalam keterangan ini punya kitabnya Imamun Al-Ghazali, bab nahi mungkar.
Hadis yang pertama dibawakan oleh riwayat sahabat Anas bin Malik. Maka dari itu, ayo kita gebiarkan, ayo kita ramaikan, syiarkan untuk apa? Menanam emas, menanam perak. Sebagaimana hadis Nabi, dengan berkatus sholawat, Pati bersolawat, Rembang bersolawat, lain kota bersolawat. Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awi-awi. Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awi-awi. Ngelekake aja turu sore, kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Pembangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Harum namanya di Nusantara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillah bisalatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya.
Putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada, dimanapun dia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta matur nuwun. Monggo kita titip tutup doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat khalifatullah fi khuzainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat. Salatan taftahu lana biha ababal khairat was sa'adat, khususan baladina Indonesia khassah, khususan baladina Indonesia khassah, wa baladil muslimina amma, wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Al-Karim Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang telah memberikan ceramah serta pesan-pesan kepada kita semua yang hadir dalam majelis ini. Dan semoga acara malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian,
Serta terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara pada malam hari ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dan saya selaku pembawa acara serta panitia yang bertugas mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل من يأتيك يوما طميحا يلقى هماما كل من يأتيك يوما طميحا يلقى هماما يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان اجحدوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان اجحدوا يا للوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخامة كل من يأتيك يوما طميحا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طميحا يلقى إماما pusaka hati wahidana aku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku mengancammu karena binasa di bawah durimu siapa datang Panser, semangat Panser izinkan ayah izinkan ibu di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serbu walau darah menetes di medan perang demi agama maju kikislah habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Ansor serbaguna di mana engkau berada teruskanlah perjuangan demi agama oh demi agama oh demi negara izinkan Ibu berjuang di bawah majulah ayo maju tidak kembali pulang sebelum kita yang pasti walau darah menetes di medan perang demi agama rela berkorban maju dia
kasih kepada seluruh hadirin hadirat yang menghadiri acara kita malam hari ini. Semoga seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan malam hari ini doa-doa kita, hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah seluruhnya yang hadir pulang dari tempat ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya atas nama pribadi Ali Zainal Abidin beserta seluruh keluarga besar Az-Zahir mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam tutur kata, sikap dan perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya insyaallah. Semoga kita diperjumpakan di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.